Menurutmu sudah berapa lama es krim menyelamatkan umat manusia di hari yang panas? Sudah sejak lama sekali. Gak ada yang tahu kisah awal mula es krim ditemukan, tapi sepertinya es krim sudah ada paling enggak sejak abad keempat sebelum Masehi. Tentu itu bukan kayak es krim yang kita kenal sekarang. Alexander Agung, Raja Makedonia, senang menikmati salju dan es yang diselimuti madu dan nektar. Seperti itulah wujud es krim pertama. Raja Romawi, Nero Caesar, memakan salju yang diberi cita rasa buah dan jus. Tapi gimana mereka bisa dapat salju kalau tinggalnya di daerah beriklim hangat? Pembantu mereka yang biasanya lari ke gunung terdekat untuk membawakan salju dari sana. Aku nggak tahu gimana mereka bisa menjaga saljunya nggak mencair tanpa kulkas, tapi kayaknya mereka punya cara sendiri. Sebagian sejarawan mengatakan mereka punya lubang dalam yang diselimuti jerami dan salju disimpan di sana setelah dipanen dari gunung. Tapi aku masih penasaran gimana saljunya bisa nggak meleleh saat di perjalanan. Tapi sejarahnya memang begitu. Oke, sejauh ini ada es dan salju, tapi kita tahu itu bukan es krim yang kita kenal. Salah satu bahan utama makanan penutup ini yang kita ketahui adalah susu. Dan yang ini kemungkinan besar muncul di Cina sekitar abad ke-7 Masehi. Dulu, negara itu di bawah pemerintahan dinasti Tang, dan para kaisar di sana mungkin adalah orang-orang pertama yang makan es krim mengandung susu. Di masa itu, es krim dibuat dari susu kerbau, kambing, atau sapi. Untuk meningkatkan rasa dan aromanya, mereka menambahkan kamper. Lalu, campuran ini akan dimasukkan ke tabung logam dan disimpan di kolam es sampai membeku. Mari kita tinggalkan Cina dan beralih ke dunia Arab pada abad pertengahan. Waktunya menjelajah makanan beku yang mereka makan di sana. Orang-orang Arab abad pertengahan biasa meminum minuman dingin, versi awalnya serbat. Di sana, minuman ini biasa dibuat dari buah delima, ceri, atau quincy. Tak lama setelah itu, orang Eropa mengadopsinya dan minuman itu juga populer di Eropa. Yang paling menyukai minuman itu adalah orang Italia dan Prancis. Jadi mereka mengambilnya dari sana dan menyempurnakannya ke dalam versi mereka sendiri. Pada abad ke-17, Antonio Latini menjadi orang pertama yang mencatat secara resmi resep sorbetonya sendiri. Makanan ini mengandung buah-buahan, es, dan juga gula serta susu. Ini adalah resep yang dianggap sebagai es krim pertama oleh sebagian besar sejarawan kuliner. Orang Italia menyempurnakan sorbet versi mereka sendiri yang disebut gelato. Dalam bahasa Italia, gelato berarti beku. Gak ada yang tahu pasti siapa yang menemukan gelato, tapi semua orang tahu orang pertama yang membuka kafe pertama di Paris dan mulai menjualnya. Seorang pria Italia asal Sisilia membuka Il Pricope pada tahun 1686, dan kafe itu menjadi tempat pertemuan favorit bagi tokoh-tokoh terkenal pada masa itu. Begitulah orang-orang Prancis kenal dengan gelato Italia yang dijual dengan mangkuk porselen yang mirip wadah telur. Tapi, kamu harus ingat satu hal penting. Jangan pernah sebut gelato sebagai es krim, terutama di depan orang Italia. Meski keduanya mirip, ada banyak perbedaan besarnya. Gelato mengandung lemak yang jauh lebih sedikit udara, dan rasanya lebih kuat, dan juga disajikan lebih hangat dibandingkan es krim biasa. Itu tadi kalau dari orang Italia. Orang-orang Prancis juga menyempurnakan makanan penutup bekunya sendiri yang disebut fromage. Dalam bahasa Prancis artinya keju, tapi kenyataannya nggak ada hubungannya sama keju. Aslinya, makanan ini terbuat dari krim, gula, dan air bunga jeruk. Bahkan sampai hari ini, krim adalah bahan terpenting. Jadi fromage lebih creamy dan lebih pekat dibandingkan gelato. Oh iya, tahu nggak? Ternyata kedua makanan ini juga menggunakan telur. Yap. Ini adalah bahan penting yang memberikan lemak yang dibutuhkan untuk keduanya, juga rasa yang spesifik. Kita belum ke Amerika. Kemungkinan besar, es krim dibawa ke Amerika oleh imigran Eropa. Warung es krim pertama di Amerika dibuka pada tahun 1790 di New York. Tapi sampai awal abad berikutnya, es krim hanya tersedia untuk orang-orang papan atas. Tapi begitu makin umum, es krim langsung mengambil alih negara itu. Emang sewajarnya begitu kan? Saat astronot NASA ditanya apa yang paling mereka rindukan, es krim berada di daftar teratas. Sekarang, 9% produksi susu di Amerika digunakan untuk memproduksi es krim. Orang-orang yang paling suka es krim di dunia adalah orang New Zealand. Negara ini merupakan konsumen es krim terbesar per kapita di dunia. Yang kedua adalah Amerika Serikat.
Menurutmu, rasa es krim apa yang paling disukai? Ya, pastinya vanila. Yang paling populer kedua adalah coklat. Ternyata, es krim rasa coklat ditemukan lebih dulu karena vanila belum ada waktu itu. Sekarang, sebagian besar vanila diimpor dari Indonesia dan Madagaskar. Saat ini, sudah ada lebih dari 1.000 rasa es krim. Sebagian kecilnya agak aneh, kayak rasa hotdog, bacon, alpukat, akar manis, gurita, rasa ubur-ubur, bahkan rasa bawang putih panggang. Ada juga es krim rasa keju, dan ini umum banget di Filipina. Orang Filipina baru kenal es krim pada abad ke-19, tapi baru menyebar seabad kemudian. Setelah kulkas marak beredar, seorang Amerika membuka warung es krim pertama di negara itu, dan dia menyediakan es krim 3 rasa, vanila, coklat, dan stroberi. Tak lama, makin banyak orang memproduksi camilan beku ini, dan mereka memadukan produk yang tersedia secara lokal, seperti mangga, alpukat, dan kelapa. Alih-alih susu sapi, orang Filipina secara tradisional menggunakan susu dari kerbau yang juga digunakan untuk membuat keju putih. Di pertengahan abad ke-20, keju cheddar pertama kali diimpor ke Filipina dan langsung menjadi kegemaran orang-orang. Ini adalah bahan dalam spaghetti Filipina yang terkenal itu dan topping yang biasa ada di pastry. Tanpa pikir panjang, mereka memadukan keju favorit ini dengan makanan penutup favorit mereka, es krim. Dan jadilah es krim keju luar biasa dengan rasa creamy, manis, dan asin. Ya, ceritanya panjang. Kita udah nyebutin minuman es, serbat, dan es krim. Tapi kita belum bahas soal es loli. Iya benar, es loli itu belum lama ada. Kenyataannya, es loli ditemukan secara nggak sengaja pada tahun 1905 oleh seorang bocah 11 tahun bernama Frank Epperson. Di suatu malam yang dingin, dia sedang mencampur bubuk soda manis dengan air dan kemudian lupa, lantas meninggalkannya di luar. Setelah di luar semalaman, campuran itu membeku. Saat bocah itu kembali dan melihatnya lagi, dia menjilatnya sambil memegang stik kayu yang dia pakai untuk mengaduk. Ternyata dia suka banget, maka dia mulai memproduksinya. Dia menyebutnya Epsicles dari namanya sendiri. Tapi kemudian, nama itu berevolusi menjadi popsicle atau yang kita sebut es loli. Contong es krim ditemukan 1 tahun sebelum es loli, pada tahun 1904. Ada seorang yang menjual pastry yang mirip waffle di sebuah bazar. Di sebelahnya, ada orang yang menjual es krim. Lalu si penjual es krim itu kehabisan wadah dan nggak tahu harus gimana. Jadi, si tetangganya ini menggulung wafelnya dan menawarkan untuk menjualkan es krim dengan wafel gulung itu. Sejarah es krim kita bahkan belum selesai. Camilan beku terus saja bermunculan sampai sekarang. Contohnya, Slurpee baru ditemukan di akhir tahun 1950-an. Omar Knedlik bekerja di Dairy Queen di Kansas City dan air mancur sodanya rusak. Untuk menjaga minumannya tetap dingin, dia menaruhnya di freezer. Minuman itu pun berubah jadi lembut dan begitulah dia dapat ide untuk membuat mesin penghasil minuman beku. Dia bahkan menciptakan nama IC dan membuat logo untuk merek itu. Beberapa tahun kemudian, 7-Eleven membeli hak untuk menjual minuman itu dan minuman itu pun populer. Penemuan mirip es krim yang paling baru adalah Dippin' Dots. Pada tahun 1988, seorang ahli mikrobiologi menginginkan cara lebih mudah untuk memberi makan sapi-sapinya. Jadi dia mulai membekukan makanan sapi, lalu dia mulai memikirkan hal lain. Dan sadar kalau dia bisa membekukan makanan lain juga, bukan cuma makanan sapi. Jadi dia membekukan es krim dan orang-orang suka. Oke, sekian dulu ya buat hari ini. Mungkin kamu juga bisa menciptakan camilan beku baru dan tercatat dalam sejarah es krim kayak pahlawan-pahlawan yang kusebutkan tadi.